Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil penelitian jurnal yang berjudul Faktor Rasio Kinerja Syariah, apakah rasio pembiayaan deposito dan kualitas pembiayaan? Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Mulai tahun 1991 yang diawali dengan Bank Muamalat, perbankan syariah masih eksis hingga saat ini. Berikut merupakan jumlah perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun. Bank Umum Syariah dari tahun 2021 hingga Juli 2024, setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sedangkan unit usaha syariah dari tahun 2021 hingga Juli 2024, setiap tahunnya mengalami penurunan. Dan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dari tahun 2021 hingga Juli 2024 mengalami penaikan setiap tahunnya. Sejak tahun 1991 sampai 2024, perbankan syariah mengalami pertumbuhan cukup pesat, namun masih tertinggal jika dibandingkan dengan bank konvensional. Pertumbuhan pembiayaan pada perbankan syariah per Agustus 2024 mengalami kenaikan, namun untuk pangsa pasar bank syariah masih di angka 7,33%. Bahkan hal ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan pangsa pasar ini dapat dilihat melalui beberapa metrik pangsa pasar utama, diantaranya aset, dana yang dialokasikan, dan pembiayaan pihak ketiga atau DPK. Dalam tabel tersebut, bisa dilihat bahwa bank syariah masih tertinggal sangat jauh oleh bank konvensional. Salah satu cara perbankan syariah untuk menaikkan pangsa pasarnya yaitu dengan cara melakukan penggabungan atau merger. Pada tahun 2021, 3 bank umum syariah bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Salah satu tujuannya adalah untuk menambah modal sehingga menjadi bank syariah buku 4 pertama di Indonesia. Selain itu, tujuan lainnya yaitu untuk mendorong bank syariah lebih besar sehingga bisa masuk ke pasar global. Indikator evaluasi untuk menilai kesehatan suatu bank syariah adalah rasio kinerja syariah atau Islamic Performance Ratio atau IFR. Rasio IFR ini digunakan untuk menilai bank syariah apakah kinerja bank syariah sesuai dengan fikih yang telah ditentukan atau tidak. Semakin efektif fungsi perantara bank syariah dalam mendistribusikan pembiayaan kepada masyarakat, maka semakin stabil pertumbuhan dan keuangan bank syariah. Penyaluran dana kepada masyarakat dapat diukur dengan pembiayaan deposito atau FDR. Semakin bagus nilai FDR, maka semakin besar kontribusi bank dalam memobilisasi sumber daya masyarakat untuk kegiatan produktif. Semakin tinggi nilai FDR, maka akan bertambah baik pula IFR, sebab bank syariah semakin optimal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena artinya bank syariah menyalurkan dana pinjaman nasabah dengan baik. Tantangan dalam penyaluran dana yaitu kredit bermasalah atau kualitas pembiayaan atau NPF. Semakin tinggi nilai NPF, maka akan semakin buruk IFR, sebab akan semakin besar pula potensi kerugian bagi bank syariah di kemudian hari. Sebaliknya, jika NPF rendah, maka akan bertambah baik pula IFR, sebab bank syariah dinilai dapat mengelola manajemen pembiayaannya. Kemudian untuk pinjaman pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori stewardship, di mana teori ini yang menggambarkan manajer yang hanya termotivasi oleh tujuan utama organisasi daripada tujuan pribadinya. Teori ini juga memiliki dasar spiritual dan sosial yang menyatakan bahwa pejabat sebagai administrator termotivasi untuk bertindak sesuai dengan kehendak utama. Konsep ini bertujuan untuk mengevaluasi keadaan manajer untuk bertindak demi kepentingan terbaik semua orang. Lalu konsep Islamic Performance Ratio atau IPR, yaitu sebagai salah satu alat pengukur kinerja untuk dapat mengungkapkan nilai-nilai syariah pada kegiatan operasional bank. Seperti yang diketahui bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berprinsip pada nilai syariah. Oleh sebab itu, mengukur kinerja saja tidak cukup bagi bank syariah. Harus ada juga penilaian yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian ada Financing to Deposit Ratio. Financing to Deposit Ratio atau FDR merupakan rasio yang dapat digunakan untuk menilai jumlah pembiayaan yang disalurkan setelah dibandingkan dengan dana simpanan masyarakat. Semakin bagus nilai FDR, maka semakin besar juga kontribusi bank dalam mobilisasi sumber daya masyarakat untuk kegiatan yang produktif. Kemudian Not Performing Financing atau NPF merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pembiayaan yang bermasalah yang ditanggung oleh bank berdasarkan total pembiayaan yang telah disalurkan oleh perbankan. Semakin tinggi nilai NPF, dapat diartikan bahwa rendahnya kualitas proses penyaluran pembiayaan bank syariah. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu adalah
explanatory research, di mana metode ini memiliki pendekatan penjelasan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memilih common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Dengan memilih uji model menggunakan metode Coe test, Holzman test, dan Lagrange multiple test, serta penarikan kesimpulan menggunakan uji statistik test. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan purposive sampling, dengan persyaratan yang pertama merupakan bank syariah yang termasuk ke dalam 12 bank umum syariah pada tahun 2023. Yang kedua merupakan bank syariah yang menerbitkan laporan tahunan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Yang ketiga merupakan bank syariah yang menerbitkan laporan tahunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Baik, selanjutnya itu adalah pembahasan. Hasil uji tes statistik menunjukkan bahwa X1 yaitu FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, yaitu IPR. Menurut Fahri dan Mahfuz tahun 2021, nilai FDR dapat dikatakan sehat atau ideal apabila nilai rasio di antara 80% hingga 110%. Pada hasil penelitian ini, rata-rata nilai FDR sebesar 77,84%, maka di bawah 80% artinya rata-rata FDR pada Bank Syariah tahun 2019 hingga 2023 kurang ideal, tapi sudah mendekati angka ideal. Menurut Lestari tahun 2021, semakin tinggi nilai FDR maka akan bertambah baik pula IPR-nya. Sebab bank syariah semakin optimal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, karena artinya bank syariah menyalurkan dana simpanan nasabah dengan baik. Akan tetapi, pada penelitian ini rata-rata nilai rasio FDR di bawah 80%, sehingga perbankan di bawah ideal, yang artinya nilai IPR-nya juga akan kurang baik. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan rendahnya nilai rasio FDR yang menyebabkan menurunnya tingkat likuiditas pada bank syariah. Hal ini memungkinkan karena kurang efektif dalam bank dalam menyalurkan dananya. Hasil uji tes statistik menunjukkan bahwa X2 yaitu NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel Y, yaitu IPR. Menurut Anik dan Ningsih tahun 2020, berdasarkan PBI nomor 13.1 PBI tahun 2011, tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, nilai NPF di bawah 2%, maka bank dapat dikatakan sehat. Namun jika nilai NPF di atas 12%, maka keadaan bank tidak sehat. Semakin tinggi risiko pendanaan bank, semakin buruk kelayanan kredit bank tersebut. Nah, rata-rata nilai NPF pada bank syariah yang dijadikan sampel sebesar 11,47%, artinya melebihi ambang batas aturan nilai NPF, sehingga pada bank syariah yang dijadikan sampel kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah cukup tinggi. Semakin tinggi NPF dapat diartikan bahwa rendahnya kualitas proses penyaluran pembiayaan bank syariah. Semakin tinggi nilai NPF, maka akan semakin buruk IPR-nya. Sebab akan semakin besar pula potensi kerugian bagi bank syariah di kemudian hari dan dapat berujung pada kebangkrutan, menurut Purwanti et al. Tahun 2022. Selanjutnya yaitu kesimpulan berdasarkan hasil uji analisis pada bank syariah periode tahun 2019 hingga 2023 dengan jumlah data sebanyak 60 sampel didapatkan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap IPR. Sebab penelitian ini menunjukkan rendahnya nilai rasio FDR yang menyebabkan menurunnya tingkat likuiditas pada bank syariah. Hal ini kemungkinan karena kurang efektif bank dalam menyalurkan dana, karena dalam penelitian ini kontribusi bank dalam memobilisasi sumber daya masyarakat kurang ideal disebabkan nilai FDR yang di bawah 80%. Selanjutnya, variabel NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap IPR sebab nilai rasio NPF pada penelitian ini sangat besar. Semakin tinggi nilai NPF, maka akan semakin buruk IPR-nya. Maka, sebab itu, maka akan semakin besar pula potensi kerugian bagi bank syariah di kemudian hari dan dapat berujung pada kebangkrutan. Sekian pemaparan hasil penelitian jurnal. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.